Allahu Akbar, Allahu Akbar. Huk. Kan gitu. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Huk. Begitu. Halo. A'udzubillah min dzalik. Jadi ini sudah mengerikan sekali. Matamu itu bicak. Matamu bicak itu. Modiar, kasusnya tengah diusut penyidik. Siap-siap Sugi Nur digara polisi lagi, ditulis oleh Ferry Padli dari siwar.com. Sebelum kita lanjut, jangan lupa subscribe dan nyalakan loncengnya agar Anda menjadi yang pertama mendapatkan informasi dari jurnal terupdate. Ada peribahasa mengatakan hanya keledai yang jatuh ke dalam lubang yang sama 2 kali. Dan itu sangat wajar, karena hewan ini terkenal dengan kebodohannya. Sudah hewan, bodoh pula. Kasihan. Tapi kalau manusia jatuh ke lubang yang sama 2 kali, kura-kura bodoh juga atau bodoh beneran? Ya, lebih bodoh dari keledai. Karena jelas manusia diberi akal dan pikiran oleh Tuhan. Jadi kalau masih juga melakukan kesalahan yang sama, itu sama dengan otaknya tidak dipakai alias hanya jadikan pajangan doang. Lantas apakah ada orang yang lebih bodoh dari keledai ini? Ada, namanya Sugi Nur Raharja. Berikut kasus yang menjeratnya yang membuat dirinya masuk ke lubang yang sama 2 kali tersebut. Pertama kali itu ia mengatakan Nahdlatul Ulama atau NU seperti bus yang sopirnya mabok, kondektornya teler, dan kernetnya ugal-ugalan. Tidak berhenti sampai di situ, Sugi Nur juga menuding Nahdliyin adalah PKI, liberal dan sekuler. Agak ngadrun memang si Gus Nur ini. Masa PKI dan liberal disamakan? Bukankah kedua paham itu bertentangan? Ini ibarat mengatakan Krisyanto, ex-vokalis Jamrud, dan Vidi Aldiano bergabung dalam sebuah grup kasidah. Kan gak mungkin, karena aliran keduanya saling bertolak belakang, Ferguson. Nah, lantaran menuding NU tanpa bukti itulah, atau mencemarkan nama baik ormas keagamaan terbesar di Indonesia tersebut, Gus Nur dilaporkan ke polisi oleh Aliansi Santri Jember. Untuk dari laporan tersebut, polisi menciduk si Sugi ini di Malang, Jawa Timur pada Oktober 2020 lalu, hingga ia harus mendekam di penjara selama 10 bulan. Yang jadi pertanyaan di sini, siapa sebenarnya si Gus Nur ini? Kok tanpa mikir panjang menghina organisasi Islam terbesar di dunia atau NU? Ya bisa dibilang ulama digoreng dadakan 3-5 ribuan. Karena nyantri tidak pernah belajar agama gak jelas sama siapa. Apakah belajar dari YouTube dan Facebook tiba-tiba jadi penceramah agama? Dan dipanggil Gus pula, padahal bapaknya bukan kiai yang dihormati, tapi pemain debus. Sugi Nur ini malah banyak menghabiskan waktunya sebagai pemain debus, mengikuti jejak bapaknya. Di samping itu, seperti yang pernah dikatakan oleh Denny Siregar, bahwa dia adalah mantan penjual obat keliling serta sales pembalut. Besar kemungkinan Sugi Nur mendapatkan kemampuan berbicaranya itu dari pengalamannya berjualan obat keliling dan jadi sales pembalut tersebut. Karena kalau tidak pandai ngomong, obat yang didagangkan sulit laku, secara kualitas dan khasiatnya kan belum teruji, serta belum tentu juga dapat izin dari BPOM. Belum lagi harus bersaing dengan merek obat-obat terkenal seperti pil kita, Neurobion, Calpanax, Dulcolax, dan lain-lain. Begitupun dengan jualan pembalut, kalau tidak pandai ngomong sulit untuk dibeli orang. Apalagi kalau pembalut yang dijual Sugi Nur tersebut bukan pembalut biasa. Hanya saja terlepas dari kasus dia, agak unik si Gus palsu ini. Masa laki-laki jualan pembalut? Kayak gak ada barang lain aja bisa dijual? Gari siapa ngomongin bagaimana cara memakai pembalut di hadapan para wanita? Kedua, kasus yang berpotensi menjerat Sugi Nur berikutnya adalah mencampur adukan azan dan gonggongan anjing. Dan koplaknya lagi, Gus Nur menggonggong sambil azan tersebut diunggahnya di kanal YouTube. Jadi ada 2 hal yang bisa disematkan pada orang ini. Bodoh kuadrat atau dia memang benar-benar mau melecehkan Islam. Karena jelas pernyataannya tersebut yang sebenarnya membandingkan suara azan dengan suara anjing, meski ia tidak sampai didemo oleh pasukan nasi bungkus Kadron. Namun yang pasti, meskipun dia tidak diperkarakan oleh pasukan Monas Salimin dan didemo seperti Menteri Agama Gus Yakut, tetap saja ada yang melaporkannya ke polisi atau tepatnya ke Polda Sulsel. Pelapornya adalah Brigade Muslim Indonesia atau PMI atas dugaan melakukan ujaran kebencian dan melanggar Undang-Undang ITE. Sekarang laporan itu sudah diusut oleh penyidik Polda Sulsel. Siap-siap digarap polisi lagi si Sugi Nur ini. Semoga dalam waktu dekat ia segera dipanggil dan dijadikan tersangka lagi. Amin.
Karena orang seperti dia memang sangat layak ditempatkan di penjara agar Indonesia ini aman. Bagaimana menurut Anda? Yang pertama ialah menuntut agar Menteri Agama mundur, dan yang kedua menuntut agar Menteri Agama minta maaf kepada umat Islam. Mau demo lagi, PA212 jangan mimpi bisa ahokkan Menteri Agama, ditulis oleh X Hardi dari siwar.com. Sebelum kita lanjut, jangan lupa subscribe dan nyalakan loncengnya agar Anda menjadi yang pertama mendapatkan informasi dari jurnal terupdate. Tampaknya akan ada lagi demo susulan yang bertujuan untuk menyerang menak Yakut Kholil Qomas. Novel Bamukmin mengonfirmasi pihaknya akan menggelar aksi demo bertajuk Aksi Bela Islam menuntut pencopotan Yakut sebagai Menteri Agama. Rencananya akan dilakukan siang ini. Novel menjelaskan aksi unjuk rasa tersebut merespons pernyataan Yakut sebelumnya yang dinilai telah menganalogikan suara azan masjid dengan suara gonggongan anjing. Hari ini insya Allah jadi, setelah badai Jumat semua bisa merapat langsung ke Kementerian Agama, katanya. Kata dia, aksi tersebut tidak hanya terbatas di Jakarta saja, melainkan akan digelar aksi serupa di Kanwil Kemenang di seluruh Indonesia. Aksi ini aksi serempak, karena memang dari PA212 mengimbau agar di daerah manapun agar menggelar aksi, tuturnya. Novel juga mengatakan pihaknya saat ini tengah mempersiapkan aksi lanjutan sampai tuntutan utama demonstrasi, yaitu pencopotan Yakut dari jabatannya sebagai menteri berhasil terpenuhi. Kami sedang mempersiapkan aksi bela Islam lawan penista agama berjilid-jilid tanpa Yakut dipenjara atau dicopot, kata dia. Cair, cair, cair. Apanya yang cair? Semua orang juga sudah tahu, sudah cair. Makanya bisa demo terus-terusan. Kalau tidak cair ya tidak ada demo, simpel sebenarnya. Habib Rizik dipenjara, tapi demonya kecil karena tidak cair. Atau kalaupun cair, cuma sedikit. Cair banyak, masa juga banyak. Inilah gerombolan pengacau yang sama sekali tidak mencermati pernyataan Yakut secara utuh. Sudah diklarifikasi berkali-kali bahwa Yakut sama sekali tidak membandingkan suara azan dengan gonggongan anjing dalam pernyataannya tersebut. Tapi dasarnya memang ada agenda politik yang ambisius, makanya dipush terus. Hanya saja kali ini mereka harus dilawan. Minimal jangan sampai tuntutan mereka dipenuhi. Karena Yakut sama sekali tidak salah. Yang salah adalah mereka yang tidak mau tahu dan ngotot agar Yakut tetap disalahkan. Kalau PA212 sudah demo, kemungkinan besar ada agenda terselubung dengan menggunakan kedok agama agar tidak terlalu kelihatan terselubung. Isu agama itu sensitif sekaligus paling gampang untuk mencari simpati dari masyarakat. Dari dulu, kedoknya selalu bela agama, seolah mereka ini paling mewakili agama. Padahal masyarakat terus menahan diri, tapi mereka makin arogan dan seenaknya demo. Mereka tidak boleh dikasih hati lagi kali ini. Dari kasus ini, terlihat jelas Yakut mau dijadikan seperti Ahok. Dipaksa bersalah dan kalau tidak disalahkan, maka akan didemo berjilid-jilid. PA212 jangan mimpi terlalu jauh deh. Bilang saja kangen dengan nasi bungkus gratis. Karena memang pada dasarnya yang gratis itu nikmat dan lebih enak. Mereka boleh seenaknya demo berjilid-jilid, tapi kali ini mereka takkan berhasil lagi. Kita lihat saja sampai kapan mereka bisa tahan demo terus. Paling demo tidak sampai 10 kali sudah malas. Ujung-ujungnya teriak tak jelas. Tapi kalau mereka ngotot dan mulai berani bikin ulah, jangan salahkan kalau silent majority bergerak. Kesabaran ada batasnya. Lagi pula Yakut pasti akan dibela habis-habisan. Karena memang tidak salah. Mau ahokkan Yakut adalah rencana konyol. Hanya ada dua cara meladeni ini. Pertama, gebuk. Tapi mereka bakal nangis di pojokan, lalu teriak rezim otoriter. Mereka ini cuma berani di mulut, tapi nyali tipis kayak kertas. Kedua, tuntutan mereka tidak usah dipedulikan. Kalau tidak bersalah, kenapa harus takut dengan tekanan dari mereka? Jangan bikin presiden buruk. Kalau pemerintah takut dengan mereka, sehingga apa yang seharusnya dilakukan malah diurungkan. Jangan biasakan kasih makan ke kelompok ini. Makin lama jatah makannya minta diperbanyak. Makin lama makin banyak. Kalau tidak dikasih, bakal ngamuk dan main ancam. Biarkan saja. Awalnya mereka kuat teriak, lama-lama kalau tidak dikasih makan, mereka bakal lapar, lemas, dan tak punya tenaga untuk sekedar bicara sekalipun. Mau nangis pun tak kuat lagi. Gerombolan ini memang sudah meresahkan, apa-apa selalu disikapi dengan demo. Jangan marah kalau mereka disebut spesialis demo berjilid-jilid, tidak peduli apa isunya. Bagaimana menurut Anda?